Yang sering kita tampakkan di muka bumi ini apa? Topeng. Wajah kita, penampilan kita, apalagi kalangan ibu-ibu, gincu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barikal ladzi bika ya musyaffa qarsana wa habana ma'alikal athhari ma'adini sirikal asma fahum subulun najati himana. Alhamdulillah kad jama'na bi hadzal majma' asallahu ayyajma'na ma'an nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi babar rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamul killah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha mendengar, Dia yang maha menguasai kerajaan alam semesta. Dia tempat kita kembali, dan Dia tempat kita memohon, dan Dia tempat kita berdoa, dan Dia tempat kita bersandar. Dialah Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, imam kita, idola kita, sahibul Isra wal Mi'raj, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini malam kita kumpul, kita duduk, kita hadir, baik yang jauh mendekat, baik yang dekat tambah dekat. Untuk apa? Kita teringat di saat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat para muhibbinnya Rasulullah di kota Madinatul Munawwarah, beliau berbondong-bondong berdiri, beliau menunggu-nunggu akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang sering kita dengar dari para penyair, tala'al badru alaina min saniyasin wadana. Untuk apa mereka? Untuk supaya di dunia mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad, dan di akhirat mereka berharap berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini malam juga kita kumpul duduk di sini semata-mata kita di yaumul qiyamah minta kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir ini malam dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Tapi jangan kira perjuangan Allah ingin mengundang Nabi Muhammad untuk berjumpa dan bertemu, tapi penuh retorika, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesabaran. Tapi puncak daripada kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diundang oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj, berjumpa Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Tapi perlu diingat, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi pelajaran kepada umatnya, untuk memberi pelajaran kepada pengikutnya, tidak mudah seseorang bisa berjumpa kepada Allah, melainkan hati-hati mereka sudah dalam ketenangan, melainkan hati-hati mereka sudah dalam kebersihan, melainkan hati-hati mereka dalam keadaan suci. Oleh karena itu kita sering mendengar daripada beberapa para ulama kita, apalagi yang lebih masyhur di saat peristiwa Isra Mi'raj di dalam kitab Dardir, mengingatkan kepada kita bahwasanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan,
Nabi Muhammad pun didatangi oleh beberapa malaikat. Untuk apa saudara-saudara? Untuk membedah apa yang ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW seorang pendengki? Apakah Nabi Muhammad SAW seorang pendusta? Apakah Nabi Muhammad SAW orang yang punya sifat sombong? Tidak. Tapi di sini pelajaran untuk kita sebagai umat Rasulullah, tidak ada orang yang bisa berjumpa yang maha indah melainkan hati kita dalam keadaan indah. Tidak ada orang yang bisa berjumpa orang yang maha suci melainkan hati kita dalam keadaan suci. Oleh karena itu gambaran malaikat datang, Jibril alaihissalatu wassalam membedah hatinya Rasulullah. Untuk apa? Membasuh. Dengan apa? Dengan air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam? Karena air Zam-Zam adalah air yang paling mulia dan paling terhormat di muka bumi ini. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-ma'u Zam-Zam liman syaribalah. Air Zam-Zam bagi para peminum. Niatnya apa? Kalau niatnya pengen terang hati, minum air Zam-Zam. Kalau niatnya pengen disembuhkan penyakitnya, minum air Zam-Zam. Karena itu mutlak sudah perjanjian daripada Nabi Muhammad SAW. Al-ma'u Zam-Zam liman syaribalah. Air Zam-Zam bagi para peminum apa yang mereka niatkan. Makanya para warga Nahdliyin biasanya, kenapa mereka sering sekali minta didoakan airnya, minta ditiupkan airnya? Karena mereka meyakinkan setiap zikir yang terlontar daripada air, setiap salawat yang dilontarkan ke dalam air, maka air itu merubah sesuatu yang menjadi asal muasal keras hati menjadi lembut hati seseorang. Inilah nikmat yang Allah berikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun dibedah dadanya, dibersihkan, dikasih dengan cucian ma'u Zam-Zam. Untuk apa? Karena Nabi ingin berjumpa Allah Jalla Jalaluh dengan undangan Rabbul Izzah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, paling yang kita jaga semasa hidup ini yaitu permasalahan hati kita. Jarang sekali kita memikirkan dan memperhatikan apakah hati kita ini sehat atau punya penyakit. Yang sering kita tampakkan di muka bumi ini apa? Topeng. Wajah kita, penampilan kita, apalagi kalangan ibu-ibu, gincu, ukur mahal-mahal, baju mahal-mahal. Tapi pernahkah kita memikirkan bagaimana keadaan hati kita sekarang? Apakah hati kita dalam keadaan tenang atau tidak? Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih pernah mengatakan, di dalam suatu perkumpulan majlis ilmu, di dalam suatu perkumpulan majlis zikir, di dalam suatu perkumpulan majlis salawat, itu pun ada memiliki 4 kriteria hati kita. Ada seseorang yang hadir di majlis ilmu, di majlis salawat, di peringatan Isra Mi'raj, mereka benar-benar hadir ingin minta nasihati. Duduknya tenang, duduknya bukan niat lain. Dia hadir semata-mata supaya berdoa, mohon disinggung perasaan hidupku ini. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, yakni hari kiamat, la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat lagi harta ataupun anak-anak. Malaikat nggak bisa disogok, malaikat nggak bisa dikasih uang, malaikat nggak bisa dikasih beras, malaikat nggak bisa dikasih sembako. Makanya di sini ingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat itu tidak ada lagi manfaat harta kita ataupun anak-anak kita, melainkan yang datang kepada Allah, yaitu dalam keadaan hati yang selamat. Hati yang selamat bagaimana saudara-saudara? Hati yang selamat, mereka lebih senang
mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru, dan apabila mereka merasa tertembak dengan nasihat guru itu, mereka malah ingin membereskan atau meluruskan apa yang ada dalam keadaan hati. Ini mudah-mudahan kita semua yang hadir ini malam dalam keadaan hati yang selamat, dalam keadaan hati yang bersih, jauh daripada penyakit hati. Tapi Al-Imam Al-Ghazali begitu kembali. Nomor 2, orang yang duduk di majlis ilmu, orang yang duduk di majlis perkumpulan mengingat Allah, mengingat Rasulullah, ada juga dia mudah tersinggung, sensitif. Wah, ini Ustadz nih nyinggung nih. Wah, ini Ustadz nih kayaknya nembak saya nih. Ini orang keadaannya, hatinya yaitu qalbun marid, hatinya sakit. Hatinya sakit. Dia tidak terima diberi nasihat. Dia tidak terima diberi petunjuk. Dia tidak terima diberi orang siapapun untuk menasihatinya. Fa idza maradtu, apabila hati seseorang itu sudah sakit, apa solusinya? Cepat-cepat mengobati. Seperti kalian punya penyakit di anggota tubuh kalian. Kalian sekarang Masya Allah, Subhanallah, ada sakit mata, cepat ke dokter. Sakit telinga, cepat ke dokter. Sakit tangan, cepat ke dokter. Anak sakit, cepat ke dokter. Pernahkah kita merasakan apabila hati kita ada penyakit, kita cepat-cepat mencari dokter? Siapa dokter penyakit hati? Dokter penyakit hati adalah ulama-ulama yang benar-benar di jalan tariqah. Ulama-ulama yang benar-benar meluruskan dan memberi petunjuk kepada siapapun. Kata Al-Imam Al-Haddad, apabila kita menemukan seorang guru yang bisa menyembuhkan penyakit kita, cepat-cepat kita ikat, cepat-cepat kita pegang. Supaya apa? Supaya di saat hati kita datang penyakit, kita obati. Permasalahan di zaman sekarang, banyak orang punya penyakit, mereka secepat mungkin mencari solusi, mencari jalan untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di anggota tubuh. Tapi pernahkah kita berpikir di saat hati kita mulai tersinggung kepada seseorang sama muslim, itu adalah penyakit? Atau saling sombong, saling berpelaga, saling memamerkan harta, saling memamerkan kedudukan? Pernahkah kita terbesit bagaimana cara mengobati hati kita yang selama ini yang sakit? Kalau penyakit itu dibiarkan, Al-Imam Ghazali pernah mengatakan, noktah yang hitam di dalam hati kita biarkan, maka lama-kelamaan noktah titik hitam itu tambah lama, tambah hitam, tambah. Apabila hati kita itu sudah tertutup dengan noktah hitam, maka nasihat dari siapapun tidak pernah diterima oleh orang yang memiliki penyakit hati. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit hati kita. Allah jadikan kita orang yang sabar. Allah jadikan orang-orang yang zuhud. Allah jadikan hati-hati kita orang yang tawadhu. Allah jadikan hati-hati kita orang-orang yang selalu memaafkan. Allah jadikan hati-hati kita selalu menjadi hati-hati yang mana dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, beliau mengatakan, hati orang yang duduk di majlis, dia paling malas hadir di majlis, tapi dia lebih suka majlis orkes, majlis dangdut, majlis karaoke, majlis inul, majlis gaplah. Hadirin hadirat, di kota Sampit akan kedatangan inul. Itu mulai estade sawitan, cepat-cepat dia menjadi sub awal di stadion sana. Kenapa? Tapi sebaliknya, hadirin hadirat, ada acara Maulid Nabi, ada acara Isra Mi'raj di Masjid Nurul Islam. Banyak alasan.
Iya nih anak baru sakit. Ini ceramahnya juga jam malam. Wah, macam-macam. Tapi giliran acara majlis dangdutan, mereka lebih cepat berani ikut di atas truk. Supaya apa? Agar bisa menjadi saf awal di pertemuan yang dimana membuat hati kita lalai. Ini orang hatinya apa? Qalbun a'ma. Hatinya buta. Matanya nggak buta, tapi mata hatinya yang buta. Sekalipun dia hadir di majlis ilmu, mudah tersinggung. Bagaimana Allah menurunkan rahmat kepada seseorang itu, sedangkan dia di dalam hatinya selalu yang lebih dia kiblatkan acara-acara yang membuat hiburan. Tapi wallah summa wallah, tidak ada ketenangan bagi seseorang apabila didatangi pada dirinya dalam keadaan gagah gulana atau kegalauan. Mereka larinya dalam sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ketenangan mereka pada dirinya tidak akan dapat. Tapi apabila saudara-saudara, ketenangan itu datang apabila kita timbul di dalam hati kita galau, timbul di dalam hati kita ada permasalahan, ayo kita duduk di majlis ilmu. Ayo kita dengarkan salawat yang dilantunkan oleh para syair-syair kita. Insya Allah bulan Februari Habib Syekh akan datang di Stadion Sampit. Itu kata Pak Gubernur kemarin. Ayo kita ke sana, berangkat, hadir. Supaya apa? Tenang hati kita. Bayangkan, kita punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib pernah menceritakan tentang keutamaan oleh para pemuji-pemuji baginda Nabi Muhammad SAW. Lisan-lisannya itu akan menjadi saksi di yaumul kiamat. Dulu, kata Sayyidul Habib Umar, ada seorang pemuda yang ziarah ke makam Rasulullah. Dia di depan makam Rasulullah, dia memuji Rasulullah, dia salawat. Akhirnya karena di sana ada pembenci dan ada pecinta. Pembenci mendengar orang ini selalu memuji Rasulullah, dia tidak terima. Dia undang makan. Dikira pemuji Rasulullah tadi, orang yang undang makan tadi orang niat baik. Ternyata dia datang ke rumah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pembenci akan orang memuji Rasulullah SAW memotong lidah orang yang cinta dengan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Setelah dipotong lidahnya, ini seorang ahli salawat, dia pegang lidahnya itu, dia cepat-cepat lari menuju Masjid Nabawi untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampai di saat itu lidahnya terputus masih, dia ketiduran. Dia dalam tidurnya Nabi Muhammad SAW keluar daripada makamnya untuk menyambungkan lidah orang yang memuji Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, orang yang benci dengan orang yang memuji Nabi Muhammad SAW, Allah kutuk orang itu menjadi curut. Allah kutuk orang itu menjadi tikus. Kenapa saudara-saudara? Inilah dahsyatnya apabila di hati kita tertanam cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati-hati kita selalu rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat lagi yang keempat, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan hati orang yang keempat yaitu hati seseorang dalam keadaan kaswah, beku. Masih mending hati orang itu buta, masih dapat hidayah. Tapi kalau hati sudah kaswah, beku, tidak terima dengan kebaikan, malah benci dengan sesuatu majlis ilmu, maka di sini kita ingat firman Allah Ta'ala, wailun lil qasiyati qulubum an dzikrillah. Sungguh neraka well bagi orang-orang yang memiliki hati yang beku. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang dimana di depannya ada orang-orang punya ilmu agama, tapi dia jauh daripada ingin belajar ilmu agama. Jangan sampai di dalam hati kita
timbul daripada wailun lil qasiyati qulubam an dzikrillah. Orang yang celaka masuk ke nerakanya wail, orang-orang yang keras hatinya, terkutuk hatinya di saat mendengar asma Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam Safatul Zubat mengatakan, fakun minal imani bi mazidi bi kasratis sholati wat ta'ati, bi kasratis sholati wat ta'ati ma'at tarki bi nafsi syahwati wa in ab'adan nasi bi qulub qalbin qasi. Fakun minal imani bi mazidi, kata Safatul Zubat mengatakan, jadikan apabila kalian ingin iman itu ditambah, bagaimana? Wa bis-safa'i qalbazat tajdidi, coba kita perhatikan hati kita agar sopi, agar bersih. Bagaimana memperbaharui hati kita supaya bersih? Bi kasratis sholati wat ta'ati, dengan memperbanyak salat dan memperbanyak ketaatan. Sebuku-bukunya hati seorang, apabila niat di hati kita untuk berbuat taat, kita duduk ini malam, niat kita untuk hadir silaturahim, kita duduk ini malam, kita niat untuk hadir memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, maka bikasrati sholati wa ta'ati ma'at tarki dunubi, dengan apa? Meninggalkan nafsu syahwat daripada dosa. Apabila kalian sholat, kata manajer tadi yang mengatakan apa? Kadang sholat kita ini lebih dinomor 10-kan dibanding kebutuhan rezeki. Sebenarnya sholat itu salah satu pemungkas daripada rezeki seseorang supaya datang. Apalagi maaf, di kampung-kampung paling senang ajaran yang tidak mengajarkan tentang sholat. Itu banyak. Ada yang mengajarkan gurunya ngaku Tuhan, banyak. Dan pengikutnya ada. Ada yang mengajarkan masalah Nur Muhammad, tapi pelajaran Nur Muhammadnya salah. Akhirnya meremehkan Nabi Muhammad yang di Madinah, bahkan menyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad. Banyak di kampung-kampung. Malah pengikutnya ada, tapi kita nggak heran, pengikut Dajjal juga banyak sekarang. Nah, di sini mengingatkan kepada kita, jangan sampai ada guru yang datang ke daerah kita mengajarkan tentang tidak apa-apa kalian tidak sholat, cukup hati kalian hadir kepada Allah. Ini banyak ajaran seperti ini. Biasanya pengikutnya pun memang orang-orang yang tidak senang sholat. Ayo kita pilih mana? Ngikut Nabi Muhammad atau ngikut ulama murtad? Pasti kita semua menjawab ngikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhir hayatnya beliau pun tetap menegakkan sholat. Tidak ada dalam sejarah, dalam riwayat, dalam sejarah Rasulullah SAW di dalam hidupnya meninggalkan sholat. Bahkan Nabi Muhammad di saat mendapat kegalauan permasalahan, beliau lebih dekat mendekatkan diri kepada Allah. Karena kata Allah, orang yang paling dekat denganku, orang yang sujud kepadaku. Ingat peristiwa Isra Mi'raj, apa yang terjadi? Wasbir wa ma sabruka illa billah, sabar wahai Muhammad, karena orang yang sabar bersamaku, kata Allah. Di saat Nabi Muhammad sujud, apa yang dilakukan kafir Quraisy? Mereka meletakkan kotoran binatang di pundaknya Rasulullah SAW. Beliau dalam asyik, dalam kesenangan, dalam sujud, diletakkan kotoran di atas kepalanya Rasulullah SAW. Tapi apakah Nabi Muhammad ingin membalas? Tidak. Malah dibersihkan oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Rasul kepada Sayyidatuna Fatimah? Wahai Fatimah, engkau sabar, suatu kelak saat, suatu zaman akan datang, manusia akan berbondong-bondong mengikuti agama bapamu, yaitu agama Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang dikatakan dalam kitab Safatul Zubat, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'i qalbazat tajdidi bi kasratis salati wa ta'ati wa tarki ma lidas minasyahawati.
Wa in ab'adan nas, orang yang paling jauh daripada manusia, min rabbina, daripada Tuhan yaitu Allah Jalla Jalaluh, min qalbin qasi, orang yang hatinya keras. Mudah-mudahan seandainya hati kita ini malam keras, Allah lembutkan hati kita. Allah lembutkan hati kita. Allah tenangkan hati kita, agar kita selalu dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada cerita seorang pendiri tarikah, Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau kedatangan seorang murid. Muridnya datang ke Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Wahai Syekh, kalau bahasa kitanya, ulun lagi galau, lagi banyak masalah, hutang belum tertebus, anak sakit, pokoknya galau, masalah banyak bertubi-tubi. Wahai Syekh, bagaimana solusinya? Kata si murid kepada Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Apa kata Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi? Wahai muridku, tolong kamu ambil garam dan segelas air putih. Yang namanya murid ikut apa perintah gurunya, dia ambillah garam, dia bawalah ke hadapan syekhnya, dia bawalah satu cangkir air. Apa kata Syekh Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi? Wahai muridku, buat itu garam yang engkau genggam ke dalam gelas tadi. Dibuatlah oleh seorang murid kepada garam ke dalam gelas yang kecil. Dibuat oleh sang murid. Kata gurunya Jalaluddin Ar-Rumi, wahai muridku, setelah engkau tuangkan garam ke dalam gelas ini, engkau minum. Bapak-bapak, perlu diingat, garam dalam satu gelas, dalam genggaman, apa yang rasanya? Masin. Si murid tahu itu masin, tapi karena di hadapan guru, minum wahai muridku. Diminum oleh sang murid dengan muka yang sangat berubah, tentu tidak seperti biasanya. Malah diberi pertanyaan lagi oleh Jalaluddin Ar-Rumi, wahai muridku, apa rasanya? Maka dijawab oleh muridnya, wahai guruku, air yang aku minum, yang kutaruh garam seketu genggam, itu ternyata masin, wahai guruku. Ketawa Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, ketawa dengan keluh kesahnya si murid. Oke, kata beliau, sekarang ambil satu genggam lagi garam, ikut aku. Ikut aku. Manut sang murid, ikutlah kepada gurunya. Dibawa kemana? Dibawalah ke suatu danau yang sangat luas. Kata Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, wahai muridku, ini yang engkau lihat di hadapanmu ini, danau yang luas. Tuangkan satu genggam garam ke danau itu. Maka sang murid ngikut apa perintah gurunya. Dilemparlah garam yang satu genggam ke dasar danau itu. Apa pertanyaan Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi? Wahai muridku, sekarang engkau teguk air yang ada di danau. Diteguklah oleh murid daripada Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Ternyata apa yang terjadi? Rasa tawar. Jawab, diberi pertanyaan, apa rasanya? Kata Jalaluddin Ar-Rumi, wahai Syekh, air yang kutaruhkan satu genggam garam ke danau yang luas ini, ternyata air itu rasanya tawar, tidak ada asin. Bawalah Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, wahai muridku, apabila engkau coba menjadikan hatimu seperti gelas, di saat ada permasalahan, ternyata pasti engkau merasakan pahitnya rasa daripada hati itu. Tapi seandainya apabila engkau menjadikan hati kalian seluas danau yang engkau lihat, maka apapun permasalahan dalam hidup ini tidak ada efeknya sedikit pun apabila engkau menyandarkan diri engkau kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini kunci semuanya, saudara-saudara. Di saat kita mendapatkan permasalahan, kita larikan kepada Allah. Di saat kita ada permasalahan yang sangat besar, baik itu keluarga kita, baik itu diri kita, ayo ambil air wudhu, cepat-cepat mendekat diri kepada Allah, banyak-banyak sujud. Pasti Allah beri perjawaban yang sangat mulia.